Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini lagi bongkar-bongkar motor racking ya. Untuk keluhannya, si ownernya bawah responsif ya, cuma tengah ke atasnya siem, nahan, siem. Terus lagi apa namanya? Kalau digas itu suka ada jeda-jedanya. Nah, terus lagi pokoknya dia menyimpulkan untuk soal rasa itu dia kurang enak gitu. Oke, nah dan di sini ini udah gua cek-cek ya bosku, ini gua cek-cek. Pertama dari piston, ya. Piston ini untuk boring dengan piston ini dia nggak aus ya, ini dia masih layak nih. Karena dari bagian samping kanan kiri sampai ke depan ini dia nggak ada kebocoran, minim banget, pokoknya masih layak pakai banget lah ya. Kalau bagian sebelah belakang, bagian exhaust agak hitam begini, ini wajar ya, ini wajar. Oke, karena dia pembuangan. Nah, dan di sini kalau mau ngecek itu bagian kanan kiri dan depannya ya, ini masih aman, ini udah nggak aus, apa maksudnya ini nggak aus gitu. Malaysia masih nol. Ini bloknya blok tutok. Dan juga di sini udah portingan. Setelah gua baca ya dari portingan dengan ke headnya, nih, ini portingannya bosku. Ini bagian bawahnya nih. Oke, seperti ini. Dan untuk inletnya, nih inlet dalam, ini dia dibesarin terus agak miring. Bukan agak miring sih, kurang maksimal lah. Tapi kalau gue lihat di sini dibesarin ya, karena beda nih, ini lebih besar nih ya, kacamatanya dia lebih besar inletnya, yang artinya hisapan membrannya dia agak low ya, dia agak low nih. Terus lagi di sini ya portingannya, ini lubang-lubangnya masih bawaan standarnya tutok nih. Standarnya tutok itu kan 42 ya tingginya, itu masih standar banget tuh. Dan di sini untuk exhaustnya ini cuma kulit jeruk aja nih, masih kecil banget. Gimana atasnya nggak diem ya kan? Iya. Ditambah lagi ini squeeze-nya dia di kisaran angka 8 mili ini, kurang lebih 8 sampai 8,5 lah kurang lebih ya, kalau gua perhatiin nih. Oke, coba ambil sigmat di. Kita cek. Ya. Nih. 8 pas ya. Oke. Lebar squeeze-nya 8. Dengan lebar squeeze 8 seperti ini, dengan lebar squeeze 8 seperti ini, untuk karakter motor ini harusnya tengah ke atasnya enak, tapi kenapa kok nahan nih, dia terlalu lebar. Oke, terlalu lebar, terlalu dalam nih kubahnya, terlalu lebar, terlalu dalam. Jadi maksudnya gini, dipapas, dibikin squeeze derajat, tapi kubahnya ini ikut dipapas juga pakai mata tuner, yang artinya tampungan buretannya, tekanannya di sini makin low. Jadi yang harusnya kita papas, kita hitung, kita sesuaikan. Yang tadinya kita mau, contohnya kita mau ambil buretan 10 misalkan nih, ini malah lebih low daripada standar. Karena kenapa? Nih kubahnya ya, kubahnya dekok dalam. Makanya pakai squeeze 8 ya nggak bakal ada yang enaknya, pasti ngelow, bawahnya pasti ngelow. Tapi ini kenapa bawahnya dia nggak ngelow nih, ini harusnya bawahnya nggak enak nih, tapi bawahnya kata ownernya masih agak enak, masih responsif nih ya, karena satu ini dipadat tambal, yang kedua kerekasnya dipadat nih. Nah itu makanya kenapa bawahnya responsif ya.
Kalau bawahnya ini standar ting-ting, krek as standar, ininya nggak dilem standar gitu ya. Pakai yang modelan begini, ini gue jamin bawah, tengah, atas loyo semua ini. 5 pun nggak akan ada larinya ini, 4-5-nya. Oke. Jadi dengan karakter yang seperti ini, ini gue nggak tahu ya. Ini bongkaran mana gue nggak tahu. Cuma di sini gue lihat padat. Ya, krek as padat, terus ininya dilem, otomatis kan makin padat tuh. Berarti kompresi primer dia benar-benar sempit banget kan. Nah, dan di sini kita lihat lagi, kalau kita baca keportingannya, ini dia untuk responsif, hisapan primer, dia responsif cepat. Ditambah lagi exhaustnya dia masih kecil, dan si si transfernya juga dia masih standar nih, ya, belum di porting, belum dihitung ulang derajatnya. Intinya lubang di sini masih standarnya tuto. Wajar kalau responsif bawah, tengah, ke atasnya nggak ada. Nah, ini jadi ngakalinya dari sini. Bisa jadi ngakalin dari sini, biar atasannya jalan. Cuma kan tetap ini head itu untuk pemaksimalan tenaga. Ya, kalau menurut gua nih, head itu untuk pemaksimalan tenaga. Tenaga dari mana? Tenaga dari sini, dari portingannya. Ya. Kalau portingannya masih standar, mau diupak-upak kayak gimana juga atasnya pasti siem dia. Apalagi ininya dipadet. Udah. Makin cepat naik dan makin cepat diem. Ngerti nggak? Gitu. Nah, makanya kenapa gue sering bilang performa itu ada di bagian blok. Performanya nih di sini. Selebihnya head, membran, karbu, itu pemaksimalannya tuh, ya. Jadi intinya gini dah, head ini untuk memaksimalkan performa yang ada di blok, risetan portingan kita yang ada di blok, dan menyesuaikan juga spesifikasi mesin bawahnya. Seperti ini nih misalkan nih, ini kalau dipakein exhaust kecil wajar responsif banget bawahnya, tapi tengah ke atas nggak ada tuh, dan nggak ada ya. Oke, jadi ini harus di reset ulang, harus di porting ulang nih, ya. Karena kalau gua cek di sini untuk exhaustnya itu penghalusan aja, ya. Yang lain juga, ini cuma bawahnya aja yang agak berubah nih, ya bosku. Nah, makanya kenapa motor ini disetting angin basah, settingan anginnya juga basah, itu gue lihat. Settingan, jadi berarti gini dah, motor ini kalau diborosin dia ngeblak-blak, makin nggak lari. Diiritin, enak responsif bawah, tapi atasnya tetap nggak lari. Jadi serba salah. Berarti kan? Jadi serba salah. Makanya gue sering nanya ya sama bosku semua yang mau porting di gue, yang mau kirim blok ke gue, itu gue selalu nanya spek mesinnya standar atau ada ubahan. Itu makanya gue wajib nanya itu. Kenapa? Karena di portingan harian touring pun gue ukurannya beda-beda. Karena apa? Menyesuaikan karakter mesin bawahnya. Apakah dia rasioan, apakah dia kerekasnya sudah dipadat, apa crankcase dimainin atau gimana. Jadi saya menyesuaikan untuk harian touring dibuatnya seperti apa. Nah, makanya kenapa harian touring di saya itu beda-beda. Ukurannya itu ada beda-beda sedikit lah. Ya bosku, paham ya. Jadi di sini kenapa ini motor rasanya kurang nyaman di tengah ke atas, itu karena satu, exhaustnya masih kecil, dan durasi transfernya dia masih standar, sedangkan standarnya aja di bawah standar ori. Jadi dia lebih irit banget nih motor. Transfer besar aja nggak kena toel-toel amat tuh. Iya, transfer gedenya gue lihat dia masih ada catnya. Itu. Oke, jadi di sini gua mau porting ulang dan mau riset juga. Dan juga ini katanya, kata ownernya, ini belinya harga GoPay lebih katanya. Bayarin aja punya gua orang. Tinggal nambahin dikit. Iya, ya gua mah nggak tahu ya, Cuk. Kan makanya kan ya gua mau cuma buka di depan ownernya nih, KW. Nah, udah gitu aja. Nah, ininya di setting tuh ya. Ini dipotong nih, di setting. Pakai double. Dan ntar ini dicopot aja, ini kita nggak perlu. Ya, kita nggak usah main-main gini. Oke? Pokoknya gimana caranya, resetannya selanjutnya nanti motor ini gas dangak aja udah. Oke?
Oke bosku, jadi pokoknya pantengin terus. Gua mau porting dulu, oke? Oke bosku, jadi untuk motor nih kita lagi pemasangan ya. Sorry gua nggak sempet liatin bloknya ya. Itu intinya udah di porting ya. Ini dipasang-pasangin, udah di porting HTS dan untuk catnya sudah di reset juga. Ini tinggal kita pasang-pasang lagi aja dan pokoknya pantengin terus ya. Halus ya, halus. Dipindah nih, harusnya ke sana nih. Iya, dipindah ke sana, panjangan. Halus tapi mesinnya. Ini sendakan dikit. Ngebul. Ya bosku, nanti ini kita mau panas-panasin dulu dan nanti kita mau coba tes rate ya.